Ini adalah kesalahan yang sering mahasiswa lakukan saat sempro atau seminar proposal. Apa saja itu? Mari kita simak di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Berbicara terkait dengan sempro atau seminar proposal, ada juga yang bilang SUP, seminar usulan penelitian. Tentu ini adalah langkah awal mahasiswa saat melakukan penelitian di tugas akhir. Nah, jadi teman-teman perlu diketahui bahwa sebelum kalian melakukan penelitian langsung di lapangan, biasanya ada namanya sempro, seminar proposal, atau SUP, seminar usulan penelitian. Teman-teman akan membuat rancangan penelitian dari mulai bab 1 sampai dengan bab 3 metode penelitian. Dan itu akan dipresentasikan di depan dosen pembahas, atau bahkan memang ada audiens juga biasanya terbuka, dan kemudian di sana akan dilihat rancangan penelitian teman-teman, usulan penelitian teman-teman, sampai akhirnya kalau misalnya disetujui, maka teman-teman boleh melanjutkan proposal itu ke tahapan lanjutan, yaitu melakukan penelitian langsung di lapangan. Dan apabila penelitian teman-teman atau rancangan penelitian teman-teman tidak disetujui, ya mau tidak mau teman-teman harus menggantinya sesuai dengan arahan para dosen pembahas tentunya ya. Apakah ada revisi saat sempro? Selalu ada, lebih kepada arahan-arahan agar memang lebih bagus lagi dalam melakukan penelitian nanti. Nah, di sini ada beberapa kesalahan mahasiswa saat sempro ya. Yang pertama, nah tentu hal yang paling utama adalah mahasiswa tidak memahami materi proposal. Nah, biasanya kalau sifatnya adalah masih rancangan dan masih rencana, mahasiswa kadang menuliskan apa yang tidak dipahaminya, sehingga saat melakukan seminar proposal dia nggak paham materi proposal dari mulai bab pendahuluan sampai dengan metode penelitian. Nah, biasanya mahasiswa ikut melihat contoh proposal sebelumnya, kemudian dirasa ini bagus, dirasa ini pas, dimasuk-masukkan tanpa memahami apa yang dia tulis, sampai akhirnya tidak maksimal saat melakukan seminar proposal ya. Jadi ini adalah kesalahan fatal saat kalian tidak memahami materi proposal. Untuk mengantisipasi ini ya teman-teman, pertama rajin bimbingan ya. Biasanya di sana dosen pembimbing akan mengarahkan dan akan memberikan satu pemahaman kepada kita, sampai akhirnya kalau kita sering melakukan bimbingan ya kita akan memahami materi proposal kita ya. Jadi rencana penelitian kita tuh apa sih, dari mulai alasan kenapa meneliti ini sampai dengan metodenya mau seperti apa, kalian harus paham, dan itu memang sudah hal yang wajib dipahami gitu loh ya. Lucu saja kalau misalnya kalian mempresentasikan hal yang akan kalian lakukan, tapi kalian nggak tahu nanti itu yang akan dilakukan itu apa, kan lucu ya. Nah itu ya, tidak memahami materi proposal, dan seharusnya ini sudah bisa dipahami. Kemudian yang kedua adalah kurangnya komunikasi dengan dosen pembimbing sebelum seminar. Ini yang tadi saya sebutkan, kalau misalnya kalian lost communication atau kalian jarang komunikasi dengan dosen pembimbing sebelum seminar, ini tidak ada penguat ya, tidak ada arahan-arahan yang bisa mempertahankan rencana penelitian kita. Maka harus selalu berkomunikasi. Mau tidak mau dosen pembimbing merupakan approval pertama ya. Jadi sebelum kalian seminar kan di-approve dulu sama dosen pembimbing yang tentu ini untuk meminimalisir kesalahan teman-teman saat seminar. Nah, kalau misalnya jarang komunikasi sebelumnya, ya kemungkinan besar banyak kesalahan yang akan kita lakukan saat seminar proposal. Nah, itu ya kesalahan yang kedua. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah
kejar tayang ya, atau dadakan dadakan atau apa istilahnya kebut semalam ya. Ini yang membuat sebagian mahasiswa tidak siap seminar ya, karena kejar tayang. Saya yakin ya, untuk membuat proposal penelitian ini perlu konsep yang matang, perlu rencana yang matang, tidak bisa didadak-dadak ya, tidak bisa dikejar tayang 2 hari sebelumnya atau 1 hari sebelumnya. Karena ini perlu pemikiran yang matang, konsep yang matang, sehingga akhirnya kita bisa mempresentasikan dengan baik rencana penelitian kita gitu. Ini makanya teman-teman harus bagus manajemen waktunya, harus dicicil ya dari sekarang. Kalau misalnya target pengumpulan proposal kapan, sekarang harus apa, nah itu harus teman-teman upayakan membuat manajemen waktu yang baik, sehingga tidak dikebut semalam, tidak bebannya tertumpu di akhir gitu ya, sampai akhirnya kita stres. Nah, bisa jadi stres di sana dan kita tidak maksimal. Ketika memang kejar tayang ya itu akan seadanya, dan saya yakin kalian pun tidak akan memahami secara utuh isi proposal kalian. Nah, kemudian hal yang lain adalah yang sering mahasiswa buat kesalahan adalah saat membuat slide ya. Saat membuat slide untuk presentasi. Ini kadang terlalu panjang ya, saking kita ngerasa perlu ya, ini perlu semuanya dimasukkan ke slide, akhirnya terlalu panjang sampai slide presentasi itu seperti proposal. Kan slide itu hanya alat bantu saja. Selebihnya ya kita yang menjelaskan. Ini perlu pemahaman. Makanya kalau kita paham dengan proposal, maka slide itu benar-benar berfungsi untuk sebagai alat bantu, bukan sesuatu hal yang kita baca gitu ya. Nah, banyak sekali mahasiswa yang satu slide banyak tulisannya, kemudian panjang dan dibaca saat presentasi. Nah, itu hal yang salah ya. Itu menunjukkan bahwa kita nggak paham proposal kita. Kalau kita paham proposal kita, slide itu hanya poin-poin saja yang nanti kita akan jelaskan. Itu terlihat kita ini betul-betul menguasai apa yang kita tulis. Nah, bagi teman-teman yang ingin tips membuat slide presentasi untuk sempro atau sidang skripsi, saya sudah buatkan videonya, boleh dicek di deskripsi ya. Nah, itu kesalahan yang keempat. Kemudian kesalahan yang berikutnya adalah tidak melakukan latihan presentasi. Nah, ini ya. Tidak melakukan latihan presentasi. Ini kadang mahasiswa menganggap sepele ya untuk latihan ini, padahal kita perlu mempersiapkannya dengan baik. Ketika kita melakukan latihan, itu akan dibaca berulang tuh, dan akhirnya kita di depan para dosen ini bisa mempresentasikan dengan baik karena kita sudah latihan. Dan ini pun akan jadi pemicu untuk kita lebih paham lagi materi proposal skripsi kita. Ya, kalau bisa misalnya simulasi dengan teman kita yang presentasi, teman yang menilai, atau simulasi sidang seperti apa gitu ya, teman yang nanya kita coba jawab. Itu kan bisa dilakukan. Nah, ini jarang sekali mahasiswa melakukan. Atau misalnya kalau gak ada teman ya kita coba presentasi depan cermin, kita coba memaparkan rencana penelitian kita. Nah, ini ya hal yang memang sering sekali mahasiswa lakukan kesalahan saat sidang atau seminar proposal. Sebetulnya banyak juga hal lain ya, tapi ke 5 poin ini yang sering mahasiswa lakukan. Seperti misalnya tidak melihat jadwal kita ada di ruang apa, hari apa, jam berapa. Kadang itu hal-hal sepele yang jadi fatal ya, sampai kita telat gitu kan. Itu kesalahan yang mahasiswa lakukan juga. Nah, pakaiannya tidak sesuai, itu pakaiannya tidak rapi gitu ya. Nah, ini pun kesalahan, tapi memang nggak terlalu sering lah kalau itu. Yang saya jelaskan tadi, dari mulai tidak memahami materi, kemudian kurangnya komunikasi dengan dosen pembimbing, lalu kejar tayang, slide presentasi yang
terlalu panjang gitu ya, kemudian tidak melakukan latihan presentasi ini yang sering sekali dilakukan. Itu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak video ini. Nantikan video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.